Di penghujung tahun Indonesia, kedatangan lagi tamu dari Rohingya. Ya katanya sih terdampar. Banyak netizen beranggapan, bukan terdampar, tapi memang tujuannya. Ya Indonesia. Memangnya Rohingya itu nggak punya negara atau daerah? Lantas siapa sih sebenarnya Rohingya itu? Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas, dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Selama di Myanmar, Rohingya menjadi populasi Muslim terbesar di sana. Setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948, terjadi ketegangan antara pemerintah dengan Rohingya. Warga Rohingya ditolak untuk menjadi warga negara Burma dan terjadi pengucilan terhadap mereka. Rohingya mendapat perlakuan buruk, dikarenakan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar. Lalu apa yang mereka lakukan setelah mengalami perlakuan buruk di negaranya sendiri? Dalam beberapa tahun terakhir, Rohingya keluar dari Myanmar untuk menghindari kekerasan komunal oleh pasukan keamanan. Rohingya mengalami aksi kekerasan besar-besaran pada 25 Agustus tahun 2017 di Rakhine. Sebagian ada yang mengungsi di Malaysia, India, bahkan di Indonesia. Banyak negara-negara asing menyuarakan safar Rohingya pada waktu itu dan bersedia menampung kaum Rohingya. Namun bukannya membalas kebaikan, mereka malah diusir Malaysia karena perlakuan mereka yang tidak bagus, seperti menjual obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, bahkan mereka bertingkah buruk. Sebagian dari mereka berlayar ke Indonesia. Namun karena track record mereka sudah diketahui Indonesia, makanya tidak sedikit dari warga Aceh menolak. Karena pengalaman beberapa tahun sebelumnya, banyak dari mereka yang melarikan diri dari penampungan. Memangnya mereka sampai segitunya ya? Harus mengungsi ke luar negeri bertahun-tahun? Sebenarnya dari pihak Bangladesh mereka sudah memiliki suatu daerah yang dibangun khusus pengungsi Rohingya. Lebih dari 1.000 bangunan rumah di pulau terpencil Bachit dengan biaya 1,5 triliun. Dana dari berbagai negara. Lalu, kenapa mereka tidak tinggal saja di sana, tanpa perlu mengungsi lagi? Karena kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesat. Lalu sampai kapan mereka akan terus berdatangan dan mengungsi di Indonesia? Entahlah, namun hal ini sudah menjadi pembahasan Wakil Presiden Indonesia. Dari hasil wawancara opsinya adalah Pulau Galang di Batam yang akan menjadi tempat pengungsian mereka. Namun hal ini masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat sekitarnya. Dan faktanya, Pulau Galang bukan hanya kali ini dijadikan tempat pengungsian. Beberapa tahun terdahulu, negara tetangga juga pernah menjadikan Pulau Galang sebagai tempat mengungsi yang akan kita bahas di part berikutnya. Ya, apapun itu dalam bentuk kemanusiaan, semoga pemerintah bisa mengatasinya dan bisa menjamin dan tidak mengesampingkan kenyamanan rakyat Indonesia sendiri.